Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para jemaah yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin, kepada para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja kaum muslimin dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, memberikan kepada kita istiqomah, karena iman itu naik dan turun, iman bertambah dan berkurang. Al-iman yazidu wa yankus, yazidu bit-ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan kepada Allah, berkurang dengan perbuatan maksiat. Lebih-lebih dalam kondisi di mana zaman penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah. Oleh karena itu para jamaah dan rahmati Allah, senantiasa kita harus mengetahui apa saja yang bisa membuat iman kita bertambah. Tentu saja kita harus mengetahui apa saja yang membuat iman kita meluncur, turun, berkurang, naudzubillah min dzalik, bahkan bisa hilang, tidak ada bekasnya sama sekali. Apa saja yang bisa menambahkan iman kita? Sampailah pembahasan kita dari kitab Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, yaitu pada poin yang ke-16, yaitu qala al-muallifu az-zuhdu, ya. Az-zuhdu huwa insirafur raghbati 'anil syai' ila ma huwa khairun minhu, ya. Ila huwa ma khairun minhu, ya. Zuhud adalah insirafur raghbah, berpalingnya keinginan atau berpalingnya kita dari tidak ingin pada sesuatu kepada yang lebih baik, ya, kepada yang lebih baik. Wa amal ilmu al-muwarrith li hadhihi al-hal fa huwa ilmu yakunu al-matruku hakiran bil idafati ila al-ma'khud. Adapun ilmu yang mewarisi keadaan ini, yaitu keadaan zuhud, ya, adalah ilmu, ya, bi kaunil matruk hakiran bil idafa ila al-ma'khud. Bagaimana kita menganggap remeh sesuatu yang kita tinggalkan dibandingkan dengan yang kita ambil, ya. Ini zuhud. Zuhud ini kita, ya, ini gak ada artinya, saya lebih baik begini, ya. Yaitu apa? Insirafur raghbah 'anil syai', berpalingnya tidak ingin pada sesuatu kepada lebih baik. Sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa kata beliau? Definisi zuhud itu tarku ma la yanfa' li akhiratihi, meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan akhirat. Itu namanya zuhud. Berbeda dengan pandangan sebagian orang, zuhud itu adalah kalau bajunya lusuh, bajunya barangkali sampai compang-camping, zuhud. Bukan, ya. Zuhud adalah kalau di sini disebutkan insirafur raghbah 'anil syai' ila ma huwa khairun min, berpalingnya dari sesuatu yang tidak diinginkan, ya, kepada yang lebih baik.
Yang tidak diinginkan di sini bukan perkara yang haram, bukan perkara yang makruh, ya, perkara yang mubah, yang boleh, tapi gak ada manfaatnya. Lebih kebaik milih yang baik, atau yang sama-sama baik tapi memilih yang lebih baik, memilih yang lebih baik. Ya, definisi Islam lebih jelas kepada kita, itu apa? Tarku ma la yanfa' li akhiratihi, meninggalkan ya segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya. Ya, meninggalkan sesuatu yang tidak ada bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya. Ini para jemaah, ya. Ini ya untuk kehidupan akhirat, ya. Oleh karena itu, itulah makna zuhud, ya, makna zuhud. Faman arafa anna ma indallahi baqin wa annal akhirata khairun wa abqa minad dunya kama annal jauhar khairun wa abqa minas salji. Maka barang siapa yang tahu bahwa apa saja yang ada di sisi Allah itu kekal dan akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada dunia, sebagaimana permata lebih baik, lebih kekal daripada batu es atau es batu, salju. Fad dunya kaqit'ati saljil mawdu'ati fi syamsi. Maka dunia itu bagaikan salju yang diletakkan di bawah panas matahari. Apa terjadi? La tazalu fi dzuban hatta tantahi. Maka salju atau es tersebut akan apa? Akan mencair sampai habis. Itu permisalan dunia, ya. Kakit ati salji. Nanti insyaallah bagaimana Al-Quran berbicara tentang dunia, ya, saya ambilkan dari kitab Al-Ustadz Al-Fadil, ya, dunia lebih jelek daripada bangkai kambing, ya. Di sini pembahasan sangat luas sekali yang tentu saja setiap kita butuh untuk memahami isi kitab tersebut, ya. Wal akhiratu kal jauhar, ya. Wal akhiratu kal jauhari ghaliyatus saman la tadhubu wa la tantahi. Adapun akhirat seperti permata yang mahal harganya, yang tidak akan mencair dan tidak akan habis. Wa biqadril yaqini bittafawuti baina dunya wal akhirah, ya, taqwar raghbah. Maka dengan kadar keyakinan tentang adanya perbedaan yang begitu tajam antara dunia dan akhirat, maka di sini, ya, taqwar raghbah fil bai'. Maka kita apa? Kita akan kuat keinginan kita untuk jual beli dalam masalah ini. Ya, kalau kita tahu perbedaan permata dengan perbedaan salju dengan es, mana antum seandainya mau dikasih? Tentu saja mata merem-merem milih permata, ya. Disuruh beli saja, beli, mau beli es batu atau permata, ya permata. Itu perbedaannya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala waqad madahallahu taala az-zuhda fid dunya wa dhamma ar-rabba fiha fi ghairi mawdi', bahwa Allah taala memuji orang-orang yang zuhud, ya, tentang kezuhudan terhadap dunia, dan mencela yaitu ar-raghba fiha, ya, keinginan yang begitu kuat, ya, tanpa batas tentu saja dalam tempat-tempat yang lain. Seperti Allah berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian lebih memilih dunia sementara akhirat lebih baik dan lebih kekal. Wa farihu fil hayatid dunya wa mal hayatud dunya illa fil akhirati illa mata'. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 26 Allah berfirman, mereka lebih gembira dengan kehidupan dunia, dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya sekedar perhiasan. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa innad dar akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali sendau gurau, permainan sendau gurau. Sesungguhnya negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya, seandainya mereka tahu. Kalla bal tuhibbunal ajilah
wa tadharunal akhirah. Bahkan kalian memilih dan mencintai kehidupan ajilah segera di dunia, sementara akhirat itu, dan kalian meninggalkan kehidupan akhirat. Saya bawakan di dalam kitab buku atau kitab Dunia Lebih Jelek Daripada Bangkai Kambing, pembahasan yang sangat luas dalam masalah Islam, bagaimana memandang dunia, para jamaah rahmati Allah. Kita lihat beberapa keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kehidupan dunia ini. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat ke pasar, kemudian beliau mendapatkan yaitu apa? Anak kambing, anak kambing cacat, bangkai, ditawarkan para sahabat. Siapa yang mau beli saudara 1 dirham? Sampai diulang sama beliau, tidak ada yang mau. Ini bagaimana hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suq dakhilan min ba'dil aliyah wan nasu kanafatahu famarra bijadin asakka mayyitin fatanawalahu fa akhadha bi udhunihi thumma qala ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi qala atuhibbuna annahu lakum qalu wallah law kana hayyan kana aiban fi li'annahu asak fa kaifa wa huwa mayyitun faqala fa wallah la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW melewati pasar, masuk pada sebagian melewati manusia, kemudian beliau melewati anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil dan telah mati. Sambil memegang telinganya beliau bersabda, siapa di antara kalian yang suka membeli seharga 1 dirham? Orang-orang berkata, kami sama sekali tidak tertarik kepadanya. Apa yang bisa kami perbuat dengannya? Beliau bersabda, apakah kalian suka jika ini menjadi milik kalian? Orang-orang berkata, demi Allah, kalau anak kambing jantan ini hidup, pasti ia cacat karena kedua telinganya kecil, apalagi ia telah mati. Beliau bersabda, sungguh demi Allah, dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Ini para jamaah hati Allah, Dan saya akan bahas tentang zuhud ini. Mudah-mudahan kita semua memiliki sifat tersebut, Zuhud itu apa? Zuhud itu adalah tarku ma la yanfa' li akhiratihi, meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan akhirat. Kalau memang ada manfaatnya silahkan, gak ada masalah. Kalau boleh dicontohkan, misalkan orang bisa membeli mobil yang mewah, dia mampu, mobil mewah yang mahal, biasanya mobil mewah apa biasanya? Alphard, itu bilang Alphard, atau yang lainnya, Kemudian dia cukuplah dengan apa? Ini bawahnya Avanza atau apa. Ini namanya zuhud. Tapi kalau ada orang, ini orang zuhud pakai motor terus, kalau emang gak punya mobil bukan zuhud. Tapi ketika ada orang ingin menampakkan nikmat yang Allah berikan, tinggal innamal a'malu bin niyyah. Tergantung pada niatnya. Namun tentu saja pembahasan masalah zuhud ini, bagaimana kita melihat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalamnya. Di antaranya para jemaah, antum bisa catat dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20, dunia adalah kesenangan yang semu. Kita perhatikan di sini Allah Ta'ala berfirman tentang dunia, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. I'lamu, ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendau gurau. Wazinatun wa tafakhurun, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan
dan anak keturunan. Seperti apa dunia itu? Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Ya, hujan kemudian membuat petani kagum dengan padinya misalkan. Ya, lalu menjadi kering tanaman itu, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Ketika kita lihat hujan, senang tidak? Kemarau panjang, hujan turun, senang. Kemudian hujan begitu deras, mengairi sawah-sawah, kemudian tumbuh pohon-pohon, tumbuh padi, ya. Kemudian padi atau pohon lain lama-lama dia kok menguning, kemudian hancur. Artinya setelah hujan turun, ya kena panas lagi, menguning, hancur. Itulah permisalan dunia. Seperti air hujan yang mengenai tanaman, kemudian tanaman itu tumbuh, menguning, setelah itu hancur, gak ada bekasnya. Dan akhirat, ya, kelak nanti ada adab yang keras dan ada ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu, ya, kesenangan yang palsu, menipu para jemaah. Ya. Jadi di sini dalam surat Al-Hadid ayat 20 Allah memberikan permisalan tentang kehidupan dunia seperti apa? Air hujan yang membuat para petani kagum dengan tanamannya. Kemudian tanaman itu mengering, menguning dan hancur, gak ada bekas. Seperti itulah dunia. Ya buktinya apa? Orang sudah bekerja mencari duit ke sana kemari, ya, pergi ke luar negeri, baru di rumahnya beberapa bulan meninggal. Jangankan yang seperti itu, kita saja sudah kumpulkan pasti juga akan kita tinggalkan, ya, dan tidak akan bisa merasakan manisnya dunia. Jangankan di akhirat, di alam barzakh misalkan, sudah gak bisa merasakan manisnya dunia. Ketika kita sakit, kena penyakit, beberapa penyakit, ya, kencing manis atau yang lainnya, sudah tidak ada rasa terhadap dunia itu para jemaah. Itulah dunia, ya. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khayli wal musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Dijadikan terasa indah, zuyyin, dijadikan terasa indah. Jadi kita itu apa? Diberi oleh Allah Ta'ala, yaitu pandangan, anggapan indah terhadap dunia. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, dari berupa perempuan, yaitu istri-istri, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, ya, kuda pilihan. Kalau sekarang bukan kuda pilihan, kuda yang tertambat, ya, bukan lagi kuda apa? Ya, alpat yang tertambat yang orang mengatakan, ya. Kemudian apa lagi? Hewan-hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Apa? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kehidupan dunia. Apa? Pandangnya, indahnya itu dalam pandangan kita. Sehingga bagi sebagian orang yang sudah punya derajat dekat kepada Allah, dan kita barangkali masih jauh dari itu, apa? Menganggap dunia itu gak ada apa-apanya, hakir, remeh dan rendah, gak ada apa-apanya, ya. Kenapa? Karena sudah diberikan pandangan hakikat, ya, taufik dari Allah Ta'ala, hakikat dari kehidupan dunia tersebut. Paham dengan surat Al-Hadid 20, seperti air hujan membuat kagum. Wah, kagum betapa banyak dolarnya, kagum betapa banyak rumahnya, kagum betapa indah, betapa banyak apartemen, betapa banyak vilanya, kagum. Setelah itu selesai sudah, ya, tidak ada bekasnya. Maka dijadikan indah kepada pandangan manusia. Itulah kehidupan dunia. Sementara wallah indahu husnul ma'ab, ya, dan di sisi Allah tempat yang baik, tempat kembali kita yang baik, ya. Kemudian yang ketiga, surat Al-An'am ayat 32. Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya
illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala taqilun. Tidaklah kehidupan dunia kecuali permainan dan sendau gurau. Sungguh ya, sedangkan akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Lilladzina yattaqun afala taqilun, apakah kalian tidak mengerti, tidak berakal? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak agar kita berpikir, agar kita memahami, agar kita mau diam sejenak. Untuk apa? Untuk mengukur pandangan terhadap dunia ini. Dunia adalah sendau gurau, akhirat lebih baik ya, akhirat lebih baik. Kemudian dalam surat Al-Imran 185 apa kata Allah? Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ini peringatan pertama. Yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, sesungguhnya pahala kalian akan disempurnakan nanti pada hari kiamat, balasan akhirat ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza, barang siapa diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, itulah orang yang beruntung, itulah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Maka di sini 4 poin yang penting. Kematian pasti terjadi, balasan yang akan kita dapatkan. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah suksesnya seseorang bukan banyaknya dolar, bukan banyaknya rumah, bukan banyaknya istri ya, tapi sukses seseorang apa? Masuk surga, selamat dari neraka. Ini ukuran Al-Quran. Adapun ukuran manusia, kata Nabi, ahsabun nas al-mal, ukuran manusia itu harta. Wah, dia sukses. Kalau kita mau, wah dia sukses, aduh afwan saya belum sukses. Sukses adalah masuk surga, selamat dari api neraka. Dan yang keempat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bukan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu, kehidupan yang memperdaya. 4 poin penting para jamaah dalam surah Al-Imran ayat 185 sebagai peringatan kita tegas membedakan kehidupan akhirat dengan dunia ya. Kita pasti mati, pasti dibalas perbuatan kita. Sukses kita adalah masuk surga, selamat dari neraka. Yang keempat, dunia menipu. Dalam surat Yunus ayat 24 Allah menjelaskan tentang dunia, perbandingan yang diberikan Allah. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara faja'alnaha hasida ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman ya, bumi dengan subur karena air itu. Ikhtalato, bercampur air itu, nabatul ardi, dengan apa? Dengan tanaman yang ada di bumi ya. Mimma ya'kulun nas, di antaranya ada yang dimakan manusia dan dimakan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya ya, zukhrufaha, sudah taman-taman bagus ya dan berhias, dan pemiliknya mengira ya bahwa apa, mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanamannya itu seperti tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang berfikir. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara faja'alnaha hasida
hasida, ya. Jadi ketika petani melihat tanaman, wah saya akan panen, ya, akan panen. Kemudian malam hari diserang oleh wereng, diserang oleh tikus, diserang oleh belalang pasukan Allah, jumlahnya bukan hanya ratusan, ribuan, sehingga apa, sekali serang habis. Itulah Allah memberikan permisalan dunia, ya. Misalnya seperti apa? Seperti tanaman yang membuat kagum. Ya kita kagum dengan dunia. Masya Allah dia sukses. Kenapa? Mobilnya 10, sukses, rumahnya sekian, sukses, apartemen sekian, sukses sekian. Wah kagum. Ya, bahkan kekaguman itu sekarang sudah sampai pada apa? Pada level-level, ya, menjadi mentor, menjadi apalagi itu yang motivator, ya, juga termasuk juga provokator, ya, memprovokator orang bagaimana untuk cinta berlebihan. Sebenarnya bukan motivator tapi provokator. Tapi kalau menjelaskan dunia sesuai dengan porsi nggak ada masalah, karena emang manusiawi, bukan berarti tidak boleh. Allah menyuruh fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, menyebar muka bumi, cari karunia Allah. Wala tansa nasibaka minat dunia, jangan kamu lupakan bagianmu min, ya, nasibmu min, sebagian saja, bukan semuanya, ya, bukan semuanya, ya. Maka di sini kita lihat bagaimana Allah SWT menjelaskan, sehingga kita nanti bisa mengarahkan bagaimana menempatkan dunia. Kita tempatkan di tangan, maka insya Allah haji berangkat, umroh berangkat, masjid kurang dilempar, ya, bukan dilempar dengan apa, dikasih duit, nih untuk masjid, ini untuk anak yatim, ini untuk fakir miskin, ini orang-orang yang tidak mampu berobat, ini masya Allah. Karena apa? Dunia di tangan. Tapi kalau dunia di hati, ini salah pandang. Memang Allah Ta'ala memberikan pandangan indah, sampai-sampai kalau ada suaminya mau nyumbang, ini ada fakir miskin, ada fukoro, ada anak yatim, dicolek sama istrinya, mas, anak kita kan mau kuliah mas, sementara anaknya masih kelas 3 SD, masih lama kuliahnya, ditakut-takutin. Inna syaitona ya'idukumul faqr, setan itu menakut-nakuti kalian untuk miskin, para jamaah, ya. Nah ini pandangan Al-Quran tentang dunia, seperti air hujan kemudian membuat tanaman tumbuh, kemudian apa, kagum petani itu, besok saya akan mampu untuk panen. Allah Ta'ala turunkan pasukan belalang, Allah turunkan tikus, Allah turunkan apa saja, membuat hancur, tinggal melongo. Itulah dunia seperti itu, ya. Kemudian berikutnya pada surat Al-Kahfi ayat 45, antum catat, nanti kita murojaah semuanya masing-masing, sehingga insya Allah bukan berarti tidak boleh menikmati dunia. Bahkan para jamaah, kita lebih nikmat, lebih bisa menikmati dengan kebahagiaan dunia yang kita miliki. Toh ketika orang punya 10 mobil, nggak mungkin 10 mobil semua dipakai, tangannya satu mobil, yang kakinya di mobil yang lain tangan satu, nggak mungkin, kepalanya nggak mungkin, satu saja. Orang yang punya villa sekian juga nggak mungkin ditempati, paling dia tempati kadang-kadang sebulan sekali kalau ada kesempatan. Yang enak siapa? Yang jaga. Yang enak yang jaga, ya, yang nempatin. Itu para jemaah rahmati Allah, itulah dunia. Apa kata firman Allah dalam Al-Kahfi? Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtarata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Buatkan untuk mereka, untuk manusia, perumpamaan. Maka sini selalu kasih perumpamaan. Karena apa? Karena kita itu lebih bisa terasa asar, bekas, pengaruh kalau kita diberikan perumpamaan. Makanya banyak Allah Ta'ala memberikan perumpamaan dalam Al-Quran. Karena apa? Lebih bisa memberikan pengaruh kepada manusia. Berikan kepada mereka perumpamaan tentang kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan, ya, yang kami turunkan dari langit, kama anzalna minas sama fakhtarata bihi nabatul ardi, kemudian bercampur
dengan tanaman yang ada di bumi. Sehingga setelah itu jadi apa? Subur, ya. Kemudian fa asbaha hashiman, menjadi apa? Menjadi kering. Setelah subur, ya, kok langsung kering, ya. Hashiman tadruhur riyah, angin menghempasnya, ya, angin menghempasnya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tapi amal kebaikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Di sini Allah memberikan perbandingan dunia seperti air hujan, kemudian menumbuhkan tanaman, tanaman menjadi kering, kering hancur, dihempas angin, ya, pergi sudah. Itulah kehidupan dunia para jemaah, ya. Dalam surat An-Nisa ayat 77, Allah Ta'ala berfirman, "Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatila." Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa, ya. Masya Allah. Dan kamu tidak akan didolimi sedikit pun, ya Allah. Ya. Maka kita hendaklah mengambil pelajaran besar sebelum kita terlambat. Bagaimana hanya menggeser dunia dari hati ke tangan. Kalau ke tangan kita yang menguasai, kalau di hati kita yang dikuasai. Dan orang itu sebenarnya punya karakter, punya watak menguasai atau dikuasai, ya. Menguasai atau dikuasai, kawan? Menguasai. Dia selalu ingin menguasai wataknya, ya. Nah, kita dikuasai dunia atau menguasai dunia? Menguasai dunia. Dalam pengertian kalau menguasai dunia, letakkan di tangan. Sebenarnya sudah betul simbol-simbol yang ditulis di orang-orang. Ada tangan kan? Udah ada bola dunia di tangan kita. Padahal hakikatnya di hati kita. Ya. Kalau di tangan kita, ya sudah nih, fakir miskin, keponakan, nggak mampu bayar sekolah, keponakan saya, paman saya, ini saya, bude saya, bulenya semua, omnya, tantenya di tangan. Kenapa? Ya karena sudah cukup untuk anak istrinya, untuk ibunya cukup, untuk ayahnya cukup. Maka dunia di tangan para jemaah, ya. Dan tidak akan pernah berkurang. Ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izza wa man tawadda'a lillah rafa'ahu. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Tidaklah seorang diberikan oleh Allah kemuliaan bagi orang yang memiliki sifat pemaaf dan orang yang tawadhu, karena Allah akan diangkat derajatnya. Dalam surah At-Taubah 38, antum catat, antum buka nanti. Yang tidak mencatat bisa bertanya kepada yang mencatat nanti supaya dibaca pelan-pelan, karena ini sangat mudah untuk dipahami. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Sehingga kita diam sejenak, termenung, berpikir. Tadi Allah suruh menyuruh kita untuk berpikir, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal, tidak mau berpikir, ya. Sehingga apa? Ketika kita sudah melonjak nafsu kita rem lagi, kita tekan lagi. Ketika kita nyimpang ke kanan atau kiri, kita luruskan lagi. Karena memang itulah iman. Sementara ayat-ayat itulah yang akan membawa kita apa? Membuat kita istiqomah dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. At-Taubah 38, Allah berfirman, "Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil." Apakah kamu lebih menyenangi, lebih rela, lebih ridho kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat? Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali qalil, sedikit sekali, enggak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Bahkan dimisalkan nikmat yang ada pada Allah, ya, yang ada di dunia ini seperti jarum yang dimasukkan ke air laut, diangkat jarum itu, tetesan air yang ada pada jarum itulah dunia yang direbut oleh manusia. Itulah air laut yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qasas ayat 60, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala taqilun." Apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu,
maka itu adalah kesenangan kehidupan dunia dan perhiasannya. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu berakal? Tidakkah kamu mengerti? Tidakkah kalian memahami? Inilah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Roja, pemirsa TV Roja. Dunia sebentar, jaga nama baik kita semua. Dunia sebentar, jaga bagaimana hisab nanti di hadapan Allah. Dunia sebentar, jangan membuat anak istri kita malu karena dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Bukankah mereka siapapun yang sudah dihinakan di dunia, mungkin karena mencuri, karena korupsi, ya, yang menjadi korban bukan hanya dia tapi juga anak istrinya. Cinta pada anak dan pada istri bukan berarti kemudian memenuhi kebutuhannya membabi buta. Ingat, anak istri bisa jadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, di antara istrimu dan anakmu jadi musuh bagi kalian, maka hati-hatilah. Cinta mereka sewajarnya. Nabi bersabda, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Hadis ini sahih di Sahih Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Cintailah orang yang kau cintai sewajarnya, karena bisa jadi suatu saat jadi musuhmu. Bencilah kepada orang kau benci sewajarnya, karena suatu saat bisa jadi kekasihmu. Jadi anak dan istri bisa jadi musuh. Disuruh hati-hati oleh Allah, padahal kita sudah memenuhi apa yang mereka inginkan, tapi memenuhinya dengan cara yang haram. Waliyadzubillah. Semoga bermanfaat. Saya kembalian kepada ikhwah yang ada di studio, Fawaz, falyatafaddal mashkurun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagi kita semua pendengar dan pemirsa Roja, mari kita memasuki sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami untuk Anda di 0218236543 atau dengan pesan singkat 0819896543. Kami persilakan untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Silakan. Ya. Baik, sepertinya belum tersambung. Kami angkat pertanyaan dari Saudari Fitrah di Sulawesi Tengah yang bertanya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah apabila ada keinginan bagi kita untuk menjadi orang kaya, cerdas, terhormat, berwibawa dan mempunyai kedudukan? Apakah mempunyai keinginan seperti ini menandakan kita orang yang tidak zuhud? Terima kasih, Ustaz. Iya. Keinginan boleh, tapi memanjangkan angan-angan yang tidak boleh. Ya, kita lihat doa yang diajarkan Nabi. Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Maka ilmu yang bermanfaat akan mengangkat kedudukan dan derajat seseorang. Rezeki yang baik, ya, bukan rezeki yang tidak baik, ya, karena Allah menerima yang baik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik, yang halal. Maka keinginan dan harapan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, ya. Yang namanya zuhud adalah seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tarku ma la yanfa' li akhiratihi, meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan akhiratnya. Kalau memang kedudukan yang dia inginkan tidak ada manfaat untuk akhiratnya, bahkan berbahaya, dia tinggalkan. Begitu pula dengan dunia, kedudukan dan lain sebagainya yang diharapkan, ya, kalau itu tidak baik untuk kehidupan akhiratnya, orang yang zuhud akan meninggalkannya, ya. Adapun orang yang warok, kata Syaikhul Islam, adalah tarku ma yadur li akhiratihi, meninggalkan segala sesuatu yang membuat dia bahaya dalam kehidupan akhirat. Maka itu boleh saja, ya, bisa menjadi zuhud, bisa tidak zuhud. Kalau bisa menjadi zuhud, kalau memang itu lebih baik untuk kehidupan akhiratnya. Tapi kalau tidak, ya tentu saja bukan zuhud. Meskipun cara mendapatkan semua yang disebutkan tadi, baik harta, jabatan, kedudukan, dengan cara yang sah. Kalau memang untuk kehidupan akhirat tidak baik, berarti tidak zuhud.
Karena sebagian orang ketika dia diberikan harta, dia lebih bisa istiqomah, bisa. Ketika dia dikurang harta, tidak. Ada juga ketika dia dalam kekurangan, bisa dia istiqomah. Ada juga dengan kekurangan dia tidak mampu. Nah, maka ini kembali kepada masing-masingnya. Oleh karena itu minta taufik kepada Allah, sukses syukur, gagal sabar, kaya bersyukur, miskin bersabar. Nah, itulah orang yang dapat taufik ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dengannya bisa bersyukur, baik kehidupan akhiratnya, menambah baik hubungannya dengan Allah, tentu saja yaitu baik ya, dan juga masuk kepada zuhud, sehingga ketika mendapatkan apa yang ada dia keluarkan untuk kebaikan-kebaikan. Allahu a'lam bishawab ya. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk penanyaan melalui pesan singkat tadi. Silakan di kesempatan yang berikutnya kami coba sapa untuk Anda yang bertanya via telepon 0218236543. Silakan. Ya. Nah, masih belum tersambung kembali atau sudah masuk? Silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu. Baik, masih belum tersambung. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Ada Ibu Eka di Natuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah caranya membersihkan hati dan pikiran agar tidak terlena dengan kehidupan dunia dan agar selalu mengingat Allah dan kehidupan akhirat? Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, pertanyaan yang sangat baik ya, pertanyaan yang menunjukkan bagaimana kita seharusnya memang menyikapi diri kita sendiri dalam kehidupan ini. Ketahuilah, Abdullah bin Abbas mengatakan, inna syaitan jathimun ala qalbi ibni Adam idza dzakara khanas wa idza ghafala waswasa. Setan itu bertengger di hati manusia. Jika dia berzikir, setan sembunyi. Ketika dia lalai, maka setan membisikkan. Makanya kita membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Berlindung pada Allah dari bisikan yang tersembunyi yang membisikkan ke dalam dada manusia. Maka apa? Tentu saja dengan berzikir banyak kepada Allah. Ya. Kemudian tadi sudah kita dengarkan bersama, belum selesai pembahasan ini, yaitu dengan banyak mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, bagaimana Al-Qur'an menilai dunia. Mengambil pelajaran banyak dari hadis-hadis Rasulullah SAW, bagaimana beliau menjelaskan tentang dunia. Maka dari situ ya, bagi orang yang dapat taufik, bagi kita berharap dapat taufik, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan itu akan bermanfaat bagi orang beriman, sehingga menjadi controller bagi kita, pengawas bagi kita. Kita melenceng ke kanan, arahkan lagi, lurus ke kiri, luruskan lagi ya, luruskan lagi, terus demikian ya, sehingga kita tetap berada di garis lurus ya, siratal mustaqim. Ini tentu saja doa kepada Allah, kemudian bagaimana Al-Quran menjelaskan dan hadis menjelaskan ya, masuk ke majelis taklim, ikuti kajian-kajian ya, ilmu, kemudian juga lihat kepada yang di bawah ya, jangan melihat kepada yang di atas urusan dunia, melihat kepada di atas ya, jangan melihat kepada yang bawah urusan akhirat. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Demikian Ibu Eka di Natuna, semoga bermanfaat untuk Ibu dan kita semua yang menyimaknya. Silakan di kesempatan berikutnya, apakah ada yang tersambung untuk Anda yang bertanya via telepon? Silakan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari mana? Dari Ibu Nur di RTW. Silakan. Iya. Begini Ustaz, hati ini selalu dulu ketika mendengarkan ceramah-ceramah yang diberikan oleh para ustaz. Tetapi ketika kita tiba di tempat tempat perbelanjaan itu hilang segala argumen itu Ustaz. Masih terlalu kita dunia ini. Bagaimana kita menyikapi hal seperti ini Ustaz? Iya. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ibu mirip dengan pertanyaan seorang sahabat. Ya, seorang sahabat Nabi mengatakan, kalau tidak salah namanya Hamdalah, ya, saya lupa. Ketika di hadapan Nabi, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ketika aku berada di hadapanmu seakan-akan surga dan neraka di depan mata. Nah, tapi ini
beliau mengatakan setelah kami kembali kepada keluarga. Kalau ibu tadi kembali ke pasar, ya itulah ibu-ibu ya. Kalau balik kepada keluarga kami sudah lupa semuanya. Apa kata Nabi? Saatan-saatan, sesaat-sesaat, yaitu sewaktu-waktu saja. Karena memang iman itu naik dan turun, naik dan turun. Nah oleh karena itu ya belanja ya boleh-boleh saja, ya sah-sah saja. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Tapi ingat ya, harus perhatikan mana pertama yang halal dan yang haram. Kemudian kedua, yang halal diperhatikan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Nah ini, yang bermanfaat diperhatikan bagaimana manfaatnya bisa tumbuh dan berkembang, beranak pinak dengan manfaat yang lainnya. Sehingga ketika kita memilih yang bermanfaat daripada tidak ada manfaatnya, memilih yang halal ya, membuang yang haram. Nah dari yang manfaat ini pilih mana yang akan melahirkan manfaat-manfaat yang lain ya. Maka itulah sikap kita ketika menghadapi dunia ini. Terkadang kita yang penting bisa beli ya, yang penting bisa ini, toh akhirnya sampai di rumah nyesel kenapa beli ini beli itu. Itu biasanya ibu-ibu kalau sudah ibu-ibu melihat ya shopping ya, sudah shopping sudah lupa diri ya, semua seakan mau dibeli, sampai di rumah kadang menyesal ya. Makanya kalau masuk pasar adalah kita berdoa kepada Allah SWT, jangan sampai kita tertipu ya. Dari rumah sudah berdoa semoga tidak tertipu, doa-doa keluar rumah ya. sudah dipahami bersama ya. Itulah semoga Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita ya. Allahu a'lam. Nah, terima kasih Ustaz. Demikian Ibu Nur, semoga bermanfaat bagi kita yang menyimaknya juga. Baik, kami berikan kesempatan berikutnya di panit penghujung acara kita. Silakan masih dari telepon 0218236543. Nah, ya silakan. Baik, belum tersambung kembali. Ada pertanyaan dari pesan singkat yang kami angkat dari Bapak atau Ibu Dede di Bengkulu yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang sudah banyak melakukan kemaksiatan masih bisa bertobat Ustaz? Dan bagaimana caranya agar tobat diterima? Terima kasih. Ya, barakallahu fiik. Semua pertanyaan sangat baik. Barakallahu fiikum kepada para pemirsa, pendengar Roja TV ya, pendengar Radio Roja, kaum muslimin. Pertanyaan-pertanyaan sangat baik. Pertanyaan yang menunjukkan betapa punya perhatian besar kepada nasib dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Allah Maha Pengampun, Allah Maha menerima tobat, Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Jangan putus asa. Allah sudah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, banyak berbuat dosa, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semuanya. Allah juga berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa siang dan malam, sementara aku mengampuni dosamu, maka mintalah kalian ampunan padaku, pasti aku ampunkan dosa kalian. Bagaimana caranya? Para ulama menyebutkan ya, sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan syarah Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam An-Nawawi, ditambah pertama ikhlas dalam bertobat, ikhlas. Yang kedua an-nadam, menyesal dari perbuatan dosa. Yang ketiga yaitu al-iqla' 'anid dambi, meninggalkan perbuatan dosa. Yang keempat alla ya'uda ila hadzal dam ya. Yang keempat tidak ada keinginan untuk kembali kepada dosa tersebut ya. Satu, ikhlas. Kedua, menyesal. Ketiga, meninggalkan dosa. Keempat, tidak ada keinginan untuk kembali kepada dosa itu. Yang kelima, jika dosa itu terkait atau berhubungan dengan hak manusia, baik harta, darah maupun kehormatan, hendaklah minta diselesaikan, entah dikembalikan atau minta maaf ya. Kullul muslim al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh, rawahu Muslim. Setiap orang Islam satu dengan yang lain haram darah ya, harta dan kehormatannya. La yahillu malu imri'in illa anti binafsi, tidak halal harta seorang dengan tanpa kerelaannya ya. Maka di sini hendaklah apa? Kita harus memenuhi 5 perkara itu. Mudah-mudahan menjadi tobat yang nasuha
ya. Jangan putus asa. Demikian barangkali kajian kita. Wa jazakumullah khairan kepada para ikhwan yang ada di sini yang bersabar dari subuh sampai sekarang, dan kepada ikhwan yang ada di studio, Fawaz dan yang lain. Semoga Allah menambahkan pahala kita, memberi taufik kepada kita, menghapus dosa kita, dan kita menghadap Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.